Di beberapa tempat, Pemda dan kelompok masyarakat menggunakan insinerator, yaitu alat yang dijuluki sebagai pemusnah sampah karena mampu mereduksi volume sampah hingga menjadi 5% saja dengan cara membakarnya pada suhu tinggi dan hanya menimbulkan asap yang sangat tipis bahkan hampir tak terlihat. Kapasitasnya ada yang mampu membakar 1 ton per jam dan dapat dioperasikan selama 24 jam non-stop. Berarti mampu memusnahkan produksi sampah dari sebuah kelurahan atau RW bergantung jumlah penduduknya. Debu yang dihasilkan dari sisa pembakaran biasanya digunakan sebagai campuran pembuatan paving block. Pada sebuah insinerator terdapat bukaan di bagian depan yang mengalirkan udara melalui lorong menuju ke atas cerobong. Selain itu, bukaan tersebut juga mensuplai oksigen untuk proses pembakaran. Asap dari proses pembakaran yang tidak dapat naik ke atas akan terhisap ke bawah. Karena bertemu dengan aliran udara yang mengandung oksigen, maka asap tersebut akan terbakar kembali. Asap akan tertiup menuju ke puncak cerobong dan akan terus mengalami proses pembakaran, sehingga partikel-partikel berat yang dibawanya dari pembakaran sampah akan rontok dan menyisakan asap yang makin bersih dan makin menipis. Kami mencoba membuat sebuah struktur yang mempunyai bagian-bagian fungsional sebuah insinerator, yaitu mempunyai bukaan di bagian depan yang dapat mengalirkan udara ke dalam cerobong melalui sebuah tunnel atau lorong di dasar struktur, mempunyai ruang pembakaran yang dilengkapi pintu di bagian depan untuk memasukkan sampah, dan ada cerobong untuk mengalirkan dan membuang asap ke atas. Insinerator sederhana tersebut kami buat dari hebel sebanyak 5 susun atau 5 lapis ke atas. Beginilah penampang hebel lapisan pertama. Dan begini penampang lapisan kedua. Bila lapisan kedua ditumpangkan di atas lapisan pertama, maka akan terbentuklah terowongan aliran udara yang akan menghubungkan bukaan di bagian depan dengan dasar dari cerobong. Selanjutnya, ruang pembakaran dibentuk dengan menyusun 5 hebel atau 1 meter ke atas dan cerobong asapnya setinggi 2 meter. Terlihat bahwa apinya mengarah ke cerobong akibat tiupan aliran udara yang berasal dari bukaan di bagian depan. Ini adalah proses pembakaran asap pekat yang turun dari ruang pembakaran. Pembakaran asap ini akan terus berlangsung di sepanjang cerobong. Itu sebabnya di puncak cerobong terkadang terlihat ada lidah api yang berkobar-kobar. Asap yang dihasilkan di dalam ruang pembakaran umumnya pekat kehitaman. Asap yang tidak dapat berhembus ke atas itu kemudian mencari jalan ke dasar cerobong di mana terdapat oksigen yang akan membakarnya dan baru kemudian dilepas di puncak cerobong. Salah satu kekurangan pada percobaan insinerator pertama ini adalah masih banyak celah-celah pada sambungan hebel yang dapat ditembus asap. Kami melakukan perbaikan, yaitu dengan merapatkan sambungan-sambungan hebel agar tidak tertembus asap. Selain itu, kami juga menambah ketinggian cerobong menjadi 3 meter. Tujuannya agar asap tidak menyebar ke kiri ke kanan sehingga mengganggu tetangga, dan agar asap lebih bersih karena proses pencucian asapnya berlangsung lebih lama. Hari ini kita akan mencoba kembali alat yang sudah dimodifikasi ini. Untuk itu kami telah menyiapkan sampah-sampah kebun dan juga sampah-sampah anorganik rumah tangga yang sudah tidak mengandung sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya.
Alat ini hanya untuk pemusnah sampah kering non-B3 skala rumah tangga dalam keadaan terpaksa seperti kondisi darurat sampah saat ini. Karena meskipun asapnya tipis dan putih, namun tetap saja emisinya mencemari udara. Untuk penggunaan dalam skala besar dan terus-menerus harus menggunakan produk insinerator pabrikan dengan fasilitas smoke treatment canggih yang mampu membersihkan asap buangan sehingga emisinya mempunyai baku mutu yang memenuhi standar ramah lingkungan hidup yang diizinkan.